Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus membawa kebenaran dan agama serta petunjuk untuk seluruh manusia. Salawat dan salam buat keluarganya, buat para tabi'in, buat para sahabatnya, buat para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan dinul Islam sampai hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, kita sekarang hari Ahad ketiga bulan Januari ini kita membahas masalah akidah Thahawiyah. Pada yang kita sudah baca sebelumnya tentang doa dan tawasul. Sekarang bagian kelima atau bagian terakhir dari Tauhid Uluhiyah. Kitab ini menerangkan at-tanbihu ala ba'di umur syirik, peringatan terhadap sebagian perkara-perkara syirik. Ya, peringatan terhadap atau sebagian perkara-perkara syirik. Yang pertama adalah al-kihana wal irafah. Al-kihana wal irafah maksudnya adalah dukun dan tukang ramal. Dukun dan tukang ramal. Dukun itu apa? Definisi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah, al-kihana ad'aun ilmil ghaib. Orang yang mendeklar, orang yang memproklamirkan diri mengetahui perkara-perkara gaib. Dengan begitu, dukun misalnya bisa mengatakan kepada orang yang percaya kepada dia tentang umur, tentang jodoh, tentang masa depan pekerjaan. Itu adalah masalah-masalah gaib. Padahal ilmu tentang gaib hanya Allah yang mengetahuinya.
Allah alimul ghaibi wasyahadah. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Nah, kalau orang mendakwakan diri, mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri dia tahu perkara-perkara gaib, ini namanya dukun. Bagaimana hukum dukun yang mengetahui perkara-perkara gaib? Sepakat para ulama mengatakan dukun itu syirik. Dukun adalah syirik. Dukunnya. Nah, nanti bagaimana kalau kita berinteraksi? Nah, di dalam matan Aqidah Thahawiyah disebutkan begini. Matan ke-116. Tetapi di dalam buku Tahdhib ini dijadikan nomor 11. Kuncinya begini, matanya. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yad'a syai'an bi yukhaliful kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Artinya, judulnya, kami tidak percaya kepada dukun dan tukang ramal. Ini akidah. Seorang muslim tidak boleh percaya. Kalau ada yang masih suka datang kepada dukun, ada syubhat di sana. Ya, wala nusaddiqu kahinan wala arafan wala man yad'a syai'an yukhalifu kitabullah wa sunnati rasulillah wa ijma'ul ummah. Dan siapa saya yang memproklamirkan, menganggap tahu perkara gaib atau mengetahui sesuatu yang bertentangan dengan Quran, dengan sunnah dan ijma' ulama. Itu matan Aqidah Thahawiyah. Nah, syarahnya dibacakan, ditulis sebuah hadis. Hadis Ruwiya Muslim wal Imam Ahmad an Sofiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Sofiyah binti Abi Ubaid dan dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, qala man ata arrafan fasalahu an syai'in lam yaqbal lahu salatu arba'ina laila. Siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Cuman datang doang nih, datang kepada tukang ramal, bertanya kepada sesuatu. Apakah dia bertanya kemudian tidak percaya, atau percaya atau membenarkan, itu lain persoalan. Sekedar datang dan bertanya kepada tukang ramal, menganggap tukang ramal memiliki sesuatu, ini sholatnya tidak diterima 40 malam atau 40 hari 40 malam. Riwayat Muslim, Imam Nawawi berkata, nah, tidak diterima ya.
Tetapi keterangan berikutnya Imam Nawawi berkata kemudian, sholatnya sekalipun sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kewajiban sholat ada dua kewajiban yang mesti kita laksanakan. Kewajiban pertama adalah melaksanakan kewajiban sekedar menggugurkan kewajiban tersebut. Yang kedua, mendapat ganjaran. Itu kewajiban sholat kita, ditinjau dari fikih begitu, kata Imam Nawawi. Wa amma adamu qubuli sholatihi fama'nahu annahu la sawaba lahu fiha. Sholatnya enggak diterima, berarti sholatnya selama 40 malam tidak mendapatkan pahala. Sekalipun dia yang pertama sudah selesai menggugurkan kewajiban, tapi yang kedua mendapatkan ganjaran tidak dapat. Itu maknanya hadis ini menurut Imam Nawawi. Nanti ada hadis lain. Nah, dalam kenyataan sehari-hari di zaman sekarang, agak sebelum ini, kalau sekarang sudah hampir tidak ada ya, ada ramalan zodiak. Tahu zodiak? Bagaimana asmara, bagaimana usahanya, itu di dalam. Kalau bintangnya Leo ini, bintangnya apa tahu tuh, Gemini begini terus. Itu iseng-iseng membaca, antum iseng-iseng membaca, itu tidak diterima sholatnya 40 malam. Karena mendatangi tukang ramal itu. Mungkin kita pernah ya melakukan astagfirullahaladzim, atau masih melakukannya sekarang. Datang ke tukang ramal karena punya keyakinan dia tahu yang gaib, sementara berita yang disampaikannya belum tentu orang yang datang itu membenarkan. Itu sudah tidak diterima sholatnya 40 malam. Nah, hadis kedua riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man ata arrafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian yang mendatang itu membenarkan apa yang disampaikan tukang ramal atau dukun itu, maka dia telah kafir kepada Muhammad SAW. Telah kafir. Yang pertama tadi enggak membenarkan, mendatangi saja. Tapi hadis yang kedua kalimatnya fasaddaqahu lahu, membenarkan apa yang disampaikan tukang ramal itu atau dukun itu. Dia telah kafir. Kenapa kafir sama Muhammad? Disebut faqad kafaru ala Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad SAW membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh percaya ada yang gaib disampaikan dari luar kepada dari luar Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad mengetahui yang gaib karena Allah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Diberikannya siapa? Hamba-hamba yang dipilih dari kalangan Rasul.
Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Dia yang mengetahui yang gaib, tidak diberikan sedikit pun tentang perkara yang gaib kepada seorang pun. Illa man irtadha mir rasul. Kecuali siapa yang diridhoi di kalangan rasul. Kalau kita percaya dukun atau tukang ramal mengetahui yang gaib, berarti ada lain, pintu lain. Bukan dari Muhammad SAW. Artinya dia telah ingkar kepada Muhammad, kafir. Kafir kepada Muhammad otomatis kafir secara keseluruhan. Keluar dari Islam, kafir. Nah, ini hati-hati. Sebab yang begini kadang-kadang masyarakat kita masih menjalaninya. Tidak terkecuali di kota-kota besar. Kalau di kampung sudah pasti itu. Pada mendatangi dukun. Coba orang di kampung tanya, yang sakit udah diobatin sama katanya si kiai gitu. Nah, ini hadis itu, dua hadis ini tentang keadaan orang yang bertanya kepada dukun. Itu sampai menyebabkan dia kafir. Kalau begitu bagaimana dukunnya? Status dukunnya bagaimana? Status tukang ramalnya gimana? Di dalam buku ini nanti pada akhirnya kewajiban waliul amr, kewajiban waliul amr, maksudnya penguasa yang mengurusi urusan umat, yang memberantas. Ini termasuk kemungkaran besar karena masuk syirik. Nah, kalau penguasa dibebani sebagai yang megang komando untuk memberantas kesyirikan, khurafat, tahayul, bid'ah, sementara penguasanya sendiri malah mengundang tukang ramal. Yang kemarin itu yang di Mandalika ya, pawang hujan, waduh, sampai orang asing yang mau balapan ketawa-tawa. Ini Indonesia apa-apaan ini? Masih menggunakan cara-cara kuno, nggak masuk akal menurut orang Barat. Tapi masih laku. Bahkan di kita ya, entah benar atau salah, yang mau jadi presiden mesti minta kepada yang begini-beginian, tukang ramal atau dukun didatangi. Nah, kalau tukang ramal, dukun, ahli nujum dan sebagainya didatangi, bagaimana dia bisa memberantas? Nah, akhirnya kita saja, kita sudah membentengi pada akidah, membentengi diri dengan akidah yang kuat. Itu yang pertama. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi bersabda, "Tamanul kalbi khabith, wa marul baghi khabith, wa halawatil kain khabith." Upah atau harga dari jual beli anjing itu
buruk. Nabi bersabda. Begitu juga mahar dari pezina itu tidak dikategorikan kecuali keburukan. Dan begitu juga dari kahin, itu keburukan. Nah, dalam riwayat sahabat dalam Sahih Bukhari, pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memakan sesuatu, dinikmati aja. Makanan ini atas pemberian seseorang. Kemudian seseorang itu bertanya kepada Abu Bakar, tahukah kamu makanan atau saya beli dari uangnya dari apa? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dari apa? Dulu aku di masa jahiliyah pura-pura jadi dukun untuk mengeramal, mengetahui sesuatu. Itu hanya membohongi orang, padahal aku tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian aku diberi hadiah oleh orang yang datang kepadaku. Nah, uangnya itu aku belikan makanan. Yang tadi kamu makan adalah uang itu. Abu Bakar setelah tahu, kemudian memasukkan jarinya, kemudian dimuntahkan semuanya yang di perutnya yang tadi dimakan. Nah, hadisnya begini. Qalat kana li Abi Bakrin gulamun yakulu min qurajih faja'a yauman bi syai' faqala minhu Abu Bakar faqala lahul gulam tadri mimma hadha qala wa ma huwa qala kuntu takahantu al-il insan fil jahiliyah. Takahantu, berpura-pura jadi dukun di masa jahiliyah. Wa ma asanu al-kihana ila ana khida'atuhu. Tidak ada yang tahu aku mengetahui menjadi dukun kecuali orang-orang itu seperti aku tipu. Falakini, kemudian orang-orang menemui aku, fa'atoni bidzalik, lalu orang-orang memberikan sesuatu kepadaku. Fahadalladzi akalta minhu. Nah, barang yang kamu makan tadi itu berasal dari pemberian karena aku pura-pura jadi dukun. Kemudian Abu Bakar fa'adkhala Abu Bakrin yadahu fahu kulla syai'in fi batni, maka keluarlah segala sesuatu dari perutnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sampai seperti itu yang bisa dikeluarkan oleh kita, masih bisa kita keluarkan kalau kita tahu makanannya itu syubhat, apalagi menjurus haram. Karena Nabi bersabda, "Thamanul kalbi khabith wa mahril baghi khabith wa halawatil kahin khabith." Ya. Dalam terjemahannya halawan itu diartikan pernik-pernik dukun. Maksudnya orang yang datang kepada dukun membawa oleh-oleh, membawa uang, membawa bingkisan. Nah, seorang yang bersama Abu Bakar tadi memberikan makanan berupa dari hasil dia berpura-pura jadi dukun. Nah, kan
kalau kita tidak tahu tidak apa-apa. Tetapi ketika mengetahui bahwa barang itu barang yang haram, kita segera mengeluarkan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, ini yang pertama adalah sebagian perkara syirik adalah perdukunan dan tukang ramal. Perdukunan dan tukang ramal. Yang kedua adalah tanjim. Tanjim itu ahli nujum. Ahli nujum. Wal munjim yadkhulu fi ismin araf. Seorang yang ahli nujum termasuk masuk ke dalam keumuman kata araf, tukang ramal. Maka tadi saya katakan tukang ramal itu bisa zodiak itu bagian araf. Itu sebenarnya rinciannya termasuk mengetahui bintang-bintang. Yang mengetahui bintang-bintang itu ahli nujum. Tapi secara umum dimasukkan ke dalam araf, tukang ramal. Nah, kalau tanjim ramalnya berdasarkan rasi-rasi bintang. Oh, ini bintang begini, nggak tahu lah. Sebagian ulama berkata begitu. Sebagian ulama yang lain semakna. Tanjim atau munjim sama araf semakna. Nah, dalam Sahih diterangkan An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah ala isrin sama kanat minal lail faqala atadruna madza qala rabbukumul laila qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafirun fa amma asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'min bi kafirun bil kawakib wa amma man qala mutirna bin nau kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Artinya begini, dari Zaid bin Khalid berkata, Rasulullah memberikan khutbah di hadapan kami di daerah Hudaybiyah. Di tengah malam sehabis hujan. Di tengah malam sehabis hujan. Kemudian Nabi berkata, atadruna madza qala rabbukum al-laila. Tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Allah Tuhan kalian pada malam ini? Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi bersabda, qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Karena sehabis hujan hambaku ada yang mukmin, kepadaku ada yang kafir. Adapun yang berkata, orang yang berkata,
kita diberikan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, yang itu adalah mukmin kepadaku, beriman kepadaku, dan ingkar kafir kepada bintang-bintang. Adapun barang siapa yang berkata mutirna binau kada wa kada, kita dapat hujan karena perjalanan bintang-bintang begini-begini, maka orang itu adalah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, dalam keseharian kita interaksi dengan benda-benda langit, banyak orang-orang yang menisbatkan kejadian kepada manusia karena perubahan yang terjadi pada pergeseran bintang-bintang, khususnya yang agamanya berdasarkan apa tuh? Agama Konghucu. Rasi bintang itu dari sana lebih banyak diterapkan, yang aslinya dari Yunani, percaya kepada bintang-bintang di langit dan bulan-bulan. Nah, orang yang berkata kita diberikan hujan karena Allah karunia-Nya dan rahmatnya, itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kafir kepada bintang-bintang. Tetapi barang siapa yang berkata ini kita dapat hujan karena bintang-bintang ini, karena bintang-bintang ini, nah dia kafir kepada Muhammad, percaya kepada bintang-bintang. Sampai sedetail itu penjelasan bagaimana hidup orang Islam diawasi dengan syariat, sehingga dia tidak sembarangan. Karena kalau umat Islam tidak mengerti, dianggapnya tidak ada di dalam Islam aturan ini, maka orang Islam yang tidak tahu itu sering bertanya-tanya. Bahkan masalah ramalan bintang sudah bagian daripada kebiasaan. Makanya kalau orang masih bertanya, kamu bintangnya apa? Itu tanda dia bodoh, minimal bodoh, nggak tahu. Bodoh itu kan nggak tahu, nggak dapat informasi. Bintangnya apa gitu? Bintangnya Leo. Bulan Agustus Leo kan? bulan Agustus Leo. Nggak tahu lagi yang kalau bulan lain apa. Karena saya tahu Leo karena saya bulan Agustus lahirnya. Oh iya. Nanti ya. Nanti sesi pertanyaan. Di dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dari Abi Malik Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Satu, al-fakhr fil ahsab wa ta'nu fil insab wal istiqa bin nujum wan niyaha. 4 perkara dalam umatku termasuk urusan jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umatku. Nah, makanya sekalipun itu nujum itu bintang-bintang masih ada umat.
Ya. 4 perkara dalam umatku adalah perkara jahiliyah yang umatku itu belum juga meninggalkan. Yang pertama al-fakhru fil ihsab atau fil ahsab. Orang yang membangga-banggakan apa? Membanggakan darah. Nah, bangsawan masih ada di umat kan? Bangga. Kalau suku Quraisy bangga enggak? Suku Quraisy dibanggakan oleh Nabi ketika Nabi bersabda, urusan umat ini akan selalu baik selama dipegang oleh Quraisy. Itu kebanggaan. Tetapi dengan syarat Quraisy yang berilmu dan bertakwa. Kalau tidak berilmu dan bertakwa, itu tidak masuk. Nah, kalau semuanya manusia beriman dan bertakwa, pasti didahulukan Quraisy. Itu rumusnya. Ya, misalnya sahabat Ansor beriman bertakwa, muhajirin beriman bertakwa. Nah, dipilih yang Quraisy. Ansor masih ngalah gitu. Tapi kalau di antara Ansor dan muhajirin lebih beriman bertakwa, tentu iman takwa ukurannya. Ya, azan dulu, azan. Kita lanjutkan sedikit. Ada 4 hal dari umatku masuk dalam perkara jahiliyah, namun umatku belum juga meninggalkannya. Pertama adalah membangga-banggakan keturunan. Kedua, mencerca keturunan. Mencerca keturunan. Misalnya ada orang mencerca nasab keturunan. Oh, ini memang orang hitam, nggak boleh itu. Kemudian memohon atau mengharap minta hujan lewat bintang-bintang. Yang keempat, niyaha. Niyaha itu meratapi yang sudah mati. Meratapi orang yang sudah mati, meraung-raung menangis. Nah, itu perkara jahiliyah yang umat Islam ini masih menyimpan, masih ada, tidak juga meninggalkannya. Umat Islam bagaimanapun ada yang masih membanggakan keturunannya, banyak, atau mencela keturunan. Kalau dia keturunannya baik, dia mencela keturunan yang lain yang lebih rendah dianggapnya. Kemudian memohon hujan lewat bintang-bintang, masih ada ramalan-ramalan dengan kepercayaan kepada bintang-bintang itu dan niyaha. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Nah, sebenarnya hadis-hadis tentang amrun syirik ini banyak. Tentu tidak cukup kita menguraikannya dalam majelis ini. Tetapi yang penting, termasuk yang tadi bertanya, bagaimana hukum tentang ramalan cuaca. Kalau ramalan itu berkonotasi ngeramal, padahal tukang ramal kan dilarang. Sekarang diganti jadi prakiraan cuaca. Nah, prakiraan cuaca. Keterangan-keterangan dari Nabi SAW dan para sahabat dan penghulu ulama semuanya
menceritakan larangan itu, bahkan terlalu banyak untuk dapat disebutkan pada konteks ini. Teknologi peramalan meramal apa yang terjadi di bumi seperti hujan, badai, angin, berdasarkan bintang-bintang itu dilarang. Termasuk larangan umum percaya kepada arwah, ya. Bahkan misalnya mengkombinasikan antara gerakan bintang-bintang di langit dengan gaya tarik gravitasi bumi dengan benda-benda yang lain, itu juga termasuk kombinasi yang dilarang oleh Islam. Bahkan disepakati oleh umat ini, bahkan sudah dilarang oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, terus bagaimana perakiraan cuaca? Saya nggak tahu perakiraan cuaca itu sumbernya apa. Apakah berdasarkan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuannya dari mana? Kalau perakiraan cuaca kembali kepada ramalan-ramalan bintang, sama maksudnya, jadi dilarang. Tapi kalau berdasarkan ilmu, misalnya ilmu cuaca, kalau cuacanya seperti ini, kemudian angin bertiup kemari, kemudian di sebelah sini ditentukanlah hujan turun. Itu mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau masih menggunakan ramalan berdasarkan bintang ini bergeser ke sini akan ada hujan di sini, di daerah sini hujan, di sini enggak, di sini setengah hujan, di sini hujannya sebentar. Itu berdasarkan bintang-bintang, sama saja. Nah, Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia mestinya tidak semata menggunakan ramalan-ramalan, karena itu sudah tidak masuk dalam ilmu pengetahuan. Nah, kalau berdasarkan tidak ilmu pengetahuan, kalau berdasarkan ilmu pengetahuan sebenarnya itu boleh. Tetapi, nah, perakiraan cuaca kan kadang-kadang meleset, nggak benar. Seperti beberapa hari yang lalu, akan ada badai di Jakarta, akan ada hujannya menakutkan lagi. Ternyata nggak terjadi. Nah, kita lebih baik tidak percaya orang perakiraan cuaca. Sebelumnya juga dinamakan ramalan cuaca. Lebih baik kita nggak percaya. Kita percaya kepada Rasulullah SAW. Kalau hujan ya hujan, kalau tidak ya tidak. Semuanya karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi kalau perakiraan cuaca berdasarkan ilmu, sejatinya itu boleh. Kalau tetap berdasarkan pergerakan bintang-bintang, itu namanya ramalan. Bahaya. Lebih baik kita tidak mensikapi perkara yang belum tahu yang sesungguhnya. Kita enggak menggunakan ramalan juga sudah hidup. Apakah dengan perakiraan cuaca menjadikan kita terhambat aktivitas kita? Tentunya orang beriman tidak. Karena sesuatu yang ke depan manusia tidak tahu.
wa ma tadri nafsun bi madza taksibu goda. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Seorang tidak akan tahu di mana dia mati. Lebih baik kita abaikan saja kalau itu berdasarkan ramalan-ramalan cuaca. Begitu yang kesimpulannya dari buku ini, ya. Karena so'anatul muharramah bil kitabi was sunnah, teknologi yang berdasarkan mengamati bintang-bintang, bahkan gravitasi bintang-bintang itu adalah haram berdasarkan kitab dan sunnah. Begitu keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi peringatan kita, karena ini bagaimanapun perkara-perkara syirik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.